Di era saat ini, TikTok affiliate mulai menjadi pembicaraan karena di sini kita sebagai konten kreator bisa jualan di TikTok affiliate program. Nah, tetapi untuk di TikTok affiliate program sendiri di sini itu banyak sekali updatean terbaru, di mana aturan-aturan terbaru yang tentunya muncul dan biasanya konten asli pun masih terkena pelanggaran. Jadi kita akan bahas salah satu penyebab video asli kita yang kita upload di TikTok affiliate program tiba-tiba terkena pelanggaran. Ya, jadi pastikan tonton video ini sampai selesai karena kita akan bedah strategi TikTok affiliate. Baik, selamat datang tentunya di channel Pangeran Kodok. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada salah satu komentar heran katanya video diedit sendiri tapi masih terkena pelanggaran. Jadi memang untuk di TikTok affiliate ya untuk saat ini itu ya tentunya kita tahu ya untuk saat ini itu sudah aplikasi-aplikasi itu sudah adanya AI teman-teman ya, dimana bisa mendeteksi untuk konten-konten kita ya. Jadi seperti itu, dan ini terkhusus buat teman-teman ya. Harapan saya agar akun kita ini lebih aman lagi ya, kita harus mematuhi untuk di bagian kebijakan di TikTok ya. Apalagi kalau kita memang benar-benar fokus di TikTok nih, kita memang benar-benar di TikTok ini pengen dapat penghasilan nih, pengen punya penghasilan sendiri, ataupun bahkan ketika sudah ada penghasilan ya pengen nih kita berbagi misalkan seperti itu kan, kemudian pengen nih ngasih orang tua. Nah, jadi kalau teman-teman niatnya memang akun TikTok ini utama ya, saran saya ya memang harus konsisten dalam hal di bagian dari produknya teman-teman. Jadi video kita itu harus sama dengan produknya. Jadi ada beberapa penyebab ya kenapa untuk di TikTok affiliate program video asli masih terkena pelanggaran. Jadi ada beberapa penyebab ya. Itu sesuai dengan pengalaman saya. Nah, di sini kita langsung saja masuk di aplikasi TikTok seperti ini. Dan di sini ya teman-teman, yang terpenting adalah perbanyak saja video. Apa sih untuk keuntungan dari kita memperbanyak video? Nggak masalah, kita satu produk nggak masalah. Nanti mungkin untuk beberapa minggu ke depan nanti saya akan buktikan. Saya juga sudah riset modal satu produk saja teman-teman ya. Jadi nanti mungkin minggu-minggu depan saya akan buktikan. Nah, di sini sebenarnya modal satu produk itu pun viewsnya bisa rame. Jadi nanti saya juga lagi riset ya di akun terbaru saya. Mungkin nanti insya Allah kalau memang sudah tembus, sudah rame, kita akan bongkar lagi. Nah, di sini ini akun utama saya dengan 100.000 followers. Banyaknya followers itu nggak menjamin produk kita banyak terjual ya, tergantung dari orang nih butuh nggak sama produknya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada beberapa penyebab sesuai dengan pengalaman saya di TikTok affiliate program video asli kok kenapa bisa terkena pelanggaran. Salah satu yang pertama adalah teman-teman itu kebanyakan kata kunci ataupun kebanyakan hashtag dan kebanyakan deskripsi ataupun deskripsinya terlalu panjang. Nah, itu di TikTok itu ada yang namanya adalah pelanggaran deskripsi. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan nih untuk kata kuncinya panjang, hashtagnya banyak, itu biasanya melanggar kebijakan untuk di TikTok teman-teman. Walaupun kita videonya asli nih, tapi kalau deskripsi kita ini over ya otomatis kita akan terkena pelanggaran. Karena saya pernah terkena pelanggaran deskripsi ya. Jadi saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kenapa untuk video TikTok affiliate kita itu video asli tapi terkena pelanggaran? Untuk yang kedua adalah adanya video yang mungkin blur ya teman-teman. Jadi kalau video kita ngeblur itu otomatis akan langsung terkena pelanggaran standar komunitas. Itu sesuai dengan pengalaman saya juga. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang kita harus benar-benar pencahayaan ini diutamakan ya. Jadi jangan video blur itu jangan ya, resikonya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, yang ketiga ya, itu antara merek ya. Jadi logo merek produk yang kita pasarkan dengan produk di keranjang kuningnya itu nggak sama. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab kenapa video kita original upload ke TikTok affiliate kena pelanggaran. Jadi untuk di bagian produk sama tapi mereknya beda itu bisa menjadi pengaruh ya. Jadi kalau harapan saya buat teman-teman yang memang pengen fokus di TikTok ini memang harus banyak teliti ya, karena di TikTok ini kita ini lawannya ini AI ya teman-teman. Jadi kalau kita bikin video asal-asalan ya itu bisa saja terkena pelanggaran. Bahkan ya seorang edukator di TikTok affiliate program itu pun akunnya dibatasi bahkan sampai 2035 ya. Artinya memang TikTok ini lagi banyak aturan ya. Dan ya kita tahu ya edukator TikTok kemarin sempat juga lewat di beranda, dimana akunnya itu tidak bisa promosi itu selama 10 tahun kalau nggak salah, 2035 itu informasinya seperti itu teman-teman. Nah, jadi ya
harapan saya yang fokus di sini ya usahakan memang harus lebih teliti lagi dalam proses pembuatan konten ya. Jadi untuk deskripsi itu mana? Deskripsi itu ini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, deskripsi itu adalah judul ataupun kata kunci yang kita buat di sini. Jadi di TikTok itu tuh ada yang namanya adalah pelanggaran deskripsi itu ada loh. Kalau teman-teman nggak percaya, itu ada ya teman-teman. Jadi pelanggaran deskripsi, hashtag terlalu banyak ya, itu juga terkenanya pelanggaran. Kenapa? Karena dikira kita itu istilahnya mengakali untuk di bagian pengen nih kita di penelusuran teratas nih ya, biasanya seperti itu. Kemudian kita dengan teknik yang pertama tadi, kita memperbanyak kata kunci agar muncul di pencarian nomor 1 nih, misalkan seperti itu, kan kebanyakan seperti itu ya, dan itu malahan berdampak video kita terkena pelanggaran. Nah jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ya, memang untuk di TikTok ini besar peluangnya, walaupun kita bikin video 30 detik 20 detik ya, itu sebenarnya kalau memang kita lagi hoki, kemudian ada produk kita yang FYP ya, insya Allah komisi itu akan lumayan ya teman-teman. Apalagi kalau komisinya itu sekitar 30 ribuan misalkan. Kalau misalkan 10 produk kan sudah 300 ribu nih, kalau 100 produk berarti sudah 3 jutaan untuk komisinya. Jadi ya kalau memang pengen serius di TikTok ya, pahami lagi untuk aturannya di sini. Nah di sini saya untuk GMV-nya di sini tuh juga baru dapat 400 ribuan, dan di sini teman-teman bisa cek ya, ada reputasi akun juga. Nah dimana di sini apakah saya pernah terkena pelanggaran? Pernah teman-teman, dulu saya pernah terkena pelanggaran ataupun sering terkena pelanggaran. Tapi setelah saya tahu ya udah saya pelajari lagi, kemudian saya kurangi ya untuk hal-hal yang memang tidak diperbolehkan untuk di TikTok ya, karena tujuan kita kan pengen jangka panjang ya, jadi seperti itu. Nah mungkin seperti itu saja untuk beberapa penyebab dari video teman-teman terkena pelanggaran padahal menggunakan konten asli ya. Biasanya di bagian dari kata kunci yang berlebihan, hashtag yang berlebihan, kemudian juga produknya nggak sama dengan di keranjang kuningnya. Oke, jadi kemudian juga hashtag, deskripsi, kemudian produk ya, itu perlu diperhatikan juga untuk di TikTok ya. Dan juga di bagian dari pencahayaan. Nah pencahayaan itu penting, makanya ya banyak konten kreator itu kalau memasarkan produk itu kan cahayanya memang cukup luar biasa ya, karena kan memang agar produknya ini bisa terlihat loh. Jadi kita kan tahu ya di TikTok ini kan ada AI-nya, jadi mereka juga bisa mengecek nih produk kita sama atau enggak, biasanya seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu saja, tetap semangat buat kreator TikTok affiliate. Tentunya ya harapan saya teman-teman juga bisa berhasil ya. Kita tahu ya banyak orang-orang yang sudah berhasil, bahkan sudah sukses di TikTok affiliate program ya. Semoga itu menular kepada teman-teman yang baru mulai ya. Jadi seperti itu saja harapan saya buat teman-teman. Fokuskan satu hari nggak masalah kita satu video, yang terpenting adalah aktif ya. Karena di sini kalau kita jarang upload ya, itu kayaknya itu kayak viewsnya itu akan sulit ya teman-teman. Saya juga sudah mulai fokus untuk di TikTok affiliate program. Saya setiap harinya sudah mulai fokus, dan mungkin rencana saya juga pengen nih untuk membuat daftar ataupun folder yang saya privat, dan nanti ketika memang ada kesibukan saya tetap bisa memposting video TikTok affiliate. Nah itu tujuan saya mungkin untuk kedepannya yang ya insya Allah bisa berjalan ya, karena juga saya juga tidak berfokus di TikTok juga, banyak juga kerjaan yang lainnya, belum di luar kerjaan saya pribadi itu masih banyak ya. Semoga ya harapan saya teman-teman berhasil ya, doakan juga saya juga bisa berhasil ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja, semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman semua. Mungkin kalau untuk masalah komisi sudah ada mentor kita Mas Hendra Setio yang bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi ya. Oke, jadi seperti itu saja, terima kasih dan selamat sore.